Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ekawati. Saat ini saya akan melaksanakan PPL pembelajaran aksi kedua saya. Selamat menyaksikan. Permisi. Selamat pagi. Silakan ke kelas dulu. Berdiri siap. Beri salam. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai hati. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Alhamdulillah di hari ini, tepatnya di hari Rabu. Jadi hari ini kembali lagi dengan Mesri, mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, jadi untuk mengawali pembelajaran kita di hari ini, untuk kelas 11 asket, meminta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa di depan. Siapa yang boleh? Oke, silakan kalian pimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita awali pelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dengan doa. Tapi izinkan saya untuk berdoa saya sendiri, yaitu berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena atas berkat-Mu, Tuhan sudah belajar kami dari rumah hingga di sekolah dengan baik. Ya Tuhan, sudah Tuhan memulaikan proses belajar mengajar kami, Tuhan tuntun dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga ministri yang bantu membimbing kami, Tuhan beri ministri kesehatan, kekuatan serta kesabaran untuk menghadapi kami dengan baik. Menurut kami melayani. Baik, terima kasih kalian. Silakan duduk. Selanjutnya, Mei mau absen dulu satu persatu untuk kelas 11 asisten keperawatan. Silakan didengarkan namanya, jangan sampai ada yang terlewat. Yang mulai dari Mika Alexa. Oke. Sola Gratia. Oke. Cinta Bunga Eklesia. Oke. Aprilia Upo. Wulandari Tagir ada? Oke. Jessica Rahel. Oke. Alia Bakari. Alivia Ovialia. Kamia Tundu. Elizabeth Ratu. Anggul Besok. Jadi hadir semua ya hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian di hari ini. Jadi acungkan jempol untuk kelas ini karena sudah hadir tepat waktu. Berarti itu membuktikan kelas kalian itu sudah mencerminkan perilaku yang disiplin. Nah, selain disiplin, kalian juga mencerminkan yang namanya perilaku tanggung jawab. Apa yang kalian tanggung jawabkan di sini? Nah, datang tepat waktu. Kalian sudah mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah bahwa di sekolah itu kalian sudah harus hadir di sekolah jam berapa? Jam 6.30. Nah, paling lambat jam 7.00. Karena di jam 7.00 itu kalian sudah melaksanakan yang namanya apa?
Sebelah mana? Apel pagi. Apel pagi biasanya sampai jam berapa? Jam berapa? 7.15. 7.15 kita sudah mulai masuk pembelajaran yang pertama. Gitu. Ini penting buat kalian karena nantinya setelah kalian menempuh pendidikan di SMK Negeri 9 Manado, kalian akan terjun betul ke lapangan untuk apa? Bekerja. Apalagi ini kan jurusan asisten keperawatan, pastinya akan bekerja di bidang kesehatan. Misalnya apa kalian? Puskesmas kan ya. Terus apa lagi kalian? Rumah sakit. Bisa jadi juga kalian kalau misalnya dibutuhkan atau ada yang memanggil kalian untuk bekerja di apotek, boleh saja kalian mendaftar di sana, tak? Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tentu kalian belajar. Saya minta tolong dulu untuk bulan dulu sama. Jadi silakan bawa dulu. Itu juga bisa mencerminkan kalian itu harus berperilaku yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari keimanan. Ya, bersih pangkal kesehatan. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar teks prosedur. Yang mana teks prosedur ini sendiri ada kompetensi dasar yang kalian akan capai. Boleh minta sampai di belakang? Boleh ya? Jadi untuk kompetensi dasar KD 3.1, peserta didik mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat. Itu ya. Jadi untuk materi kita itu berkaitan dengan teks prosedur. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada kalian. Adakah yang sudah mengenal teks prosedur itu? Nah, ya. Ataukah adakah yang pernah membaca sebuah teks prosedur? Sebenarnya teks prosedur itu sering kalian Teks prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Baik, adakah di antara kalian yang sudah pernah membaca sebuah teks prosedur? Sebenarnya teks prosedur itu gampang kalian atau dengan mudah kalian temui di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya saja apa? Ada yang bisa? Ada yang pernah menemukan sebuah produk misalnya di dalamnya itu terdapat teks prosedur? Ada yang pernah menemukan? Oke, silakan ya. Teks prosedur adalah tahapan Baik, jadi sehubungan dengan materi kita di hari ini tentang teks prosedur. Nah, Mei mau tanya dulu kalian, apakah kalian pernah membaca ataupun menemukan atau melakukan sebuah prosedur? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan kalian. Mie instan. Pernah membeli mie instan? Nah, kemudian kalian di sini kalau membeli mie instan, apakah apanya yang dilihat di sini kalian dalam produknya itu? Langkah-langkah dalam membuat mie instan itu sendiri. Oke. Apa-apa saja langkah-langkahnya? Siapa yang boleh menyebutkan? Silakan. Berdiri boleh. Langkah yang harus dilakukan adalah menyediakan alat tambahan yang diperlukan, contohnya seperti panci, sendok, mangkok, dan air. Dan yang paling utama adalah mie instan sendiri. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama buka bungkus mie instan tersebut, keluarkan bumbu-bumbu yang ada di dalamnya, lalu rebus. Bumbu-bumbunya disimpan di mana ini? Di mangkok atau di panci? mangkok. Terus? Lalu
rebus air yang telah disediakan menggunakan panci, kemudian sambil mendidih. Setelah itu taruh mie ke dalam air tersebut, tuang mie ke dalam air tersebut, lalu tunggu beberapa menit. Biasanya berapa menit kalau yang disabet masak? 3 menit. 3 menit. Kalau airnya berapa itu? Berapa mili? 200 ml. 200 mili boleh. Berarti ukuran 1 gelas air plastik. Terus tunggu sampai mendidih. Setelah itu tuang minyak, tiriskan. Oh, berarti ini digoreng. Lalu taruh di dalam mangkuk yang telah disediakan, lalu aduk bersamaan dengan yang bumbu yang sudah disediakan. Sudah jadi itu? Jadi dagingnya siap untuk dihidangkan sampai habis. Gitu ya. Jadi bergantung selera lagi di sini karena ada beberapa juga orang kan di dalam bungkusan mie instan itu bumbu-bumbunya itu bukan hanya bumbu macam apa lagi namanya garam ataukah apa lagi campurannya itu. Ada juga bumbu apa untuk bumbu asinnya itu, kemudian ada kecapnya, ada minyaknya itu toh. Terus ada lagi sambalnya biasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak suka sambal, boleh di situ tidak diberikan sambal itu sendiri. Oke? Begitu cerita, ya. Kalau Cinta pernah memasak kopi, pernah. Bagaimana langkah-langkahnya Cinta? Langkah-langkahnya bagaimana? Apa yang mesti disiapkan? Air, terus apa lagi? Racin, mangkok. Kopi pakai mangkok? Gelas. Terus apa lagi? Oke, gula pakai gula atau enggak? Oke. Terus langkah selanjutnya? Pancinya tuang air ke dalam panci. Setelah itu nyalakan kompor, tunggu sampai mendidih. Setelah itu, setelah mendidih, apanya dulu di gelas? Kopinya kah dulu yang dituang ke gelas itu atau ke airnya dulu? Kopi dengan gula. Baru setelah itu kalau sudah mendidih airnya baru dituang air itu ke dalam gelas. Kemudian fungsinya sendok apa? Terima kasih untuk. Jadi seperti itu ya contoh yang sederhana yang kalian pernah lakukan sehari-hari. Itu contoh dari sebuah teks prosedur. Bukan hanya sebenarnya untuk melakukan atau cara membuat sesuatu, tapi prosedur itu sendiri kalian misalnya melakukan sebuah aktivitas tertentu, biasanya itu dimulai dengan tahapan-tahapan. Supaya apa? Supaya mencapai suatu tujuan yang kalian inginkan. Misalnya saja kalian mau mendapatkan atau memperoleh peringkat 1 di kelas, pasti ada tips dan trik yang mesti dilakukan supaya kalian boleh mencapai keinginan atau cita-cita kalian dalam tujuan yang kalian inginkan. Gitu ya? Oke. Baik, ada yang tahu ini bulan apa? Bulan apa sekarang? Oktober. Ada yang tahu peringatan Hari Nasional yang jatuh pada bulan Oktober? Tanggal 1 kemarin, ada yang tahu peringatan hari apa? Waktu kemarin kita kan ada kegiatan upacara, Kak? Nah, itu namanya peringatan Hari Nasional Hari Kesaktian Pancasila. Setelah itu masih ada lagi 1 hari peringatan Hari Nasional yang ditunggu-tunggu yang akan jatuh nantinya pada hari Jumat. Tanggal berapa? 28. Tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian termasuk pemuda atau bukan? Termasuk pemuda. Makanya kalian nanti akan memperingati dan melaksanakan upacara untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda itu. Mau tanya dulu kalian, adakah di antara kalian yang tahu isi dari Sumpah Pemuda itu?
Boleh angkat tangan siapa? Siap, Aduh, saya. oke silakan. Boleh berdiri Anda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, mantap sekali. Close dulu untuk Anggul. Terima kasih Anggul. Jadi benar sekali 3 isi Sumpah Pemuda itulah yang mesti kalian bukan hanya membaca, tapi kalian mesti yakini dan laksanakan bahwa kalian itu sebagai bangsa Indonesia. Satu tadi apa? Bertanah air. Nah, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua itu berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Belum. Nah, jadi kalian harus tahu kondisikan diri kalian. Kalau di sekolah berarti itu ranahnya itu formal. Berarti ketika kalian menyampaikan ide atau gagasan kalian atau berbicara dengan guru secara sopan, berarti kalian mesti menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika kalian berbicara dengan teman, boleh saja menggunakan bahasa daerah, gitu ya. Jadi kan ada yang namanya ragam formal dengan ragam bebas. Oke, jadi selanjutnya untuk membangun semangat nasional kita, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Sumpah Pemuda yang judulnya Bangun Pemuda Pemudi. Gitu ya. Boleh berdiri dulu semua. Oke, sama-sama ya.
selanjutnya. Masih semangat hari ini? Siap masih. Siap masih? Siap. Oke. Baik, itulah tadi sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda Pemudi. Apakah kalian sekarang ini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Siap masih. Siap masih. Oke. Mem mau bangun dulu semangat kalian. Kalau Mem bilang SMK, kalian menjawab bisa. Bisa. Mem lagi bilang SMK, kemudian kalian jawab bisa. Hebat. Kemudian setelah itu SMK siap kerja. Boleh? Siap, boleh. Oke. Jadi Mem ulang ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Siap kerja. Mantap. Bagaimana Anggun? Ulang coba Anggun. Saya mau tes dulu Anggun. Anggun dia sendiri ya Anggun. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Siap. Oke, siap kerja. Baik, applause dulu untuk kalian. Terima kasih atas semangat yang kalian tingkatkan, bangkitkan untuk hari ini. Jadi lanjut ke materi pembelajaran kita untuk KD atau kompetensi dasar dan IPK. Jadi IPK di sini silakan kalian boleh baca, boleh sampai di belakang, boleh? Boleh? Siap. Jadi silakan dibaca dulu kompetensi dasar pengetahuan. Yang seperti tadi Mem jelaskan di sini 3.1 yaitu peserta didik mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur dengan tepat. Kemudian di dalam KD 3.1 di sini ada dua lagi untuk indikator yang akan kalian ini pelajari. Yang pertama itu adalah peserta didik mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isinya, pernyataan umumnya, langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan di dalam teks prosedur itu sendiri. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik dapat membuat rancangan sebuah teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Gitu ya. Adapun bagian kompetensi dasar untuk keterampilan yang tadi bagian pengetahuan, untuk keterampilannya berada pada KD 4.2 yaitu peserta didik merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun secara tertulis, itu ya. Untuk IPK keterampilannya, indikatornya itu adalah peserta didik mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sebuah teks prosedur dengan tepat. Oke. Baik, jadi Mem lanjut untuk menjelaskan materi. Sudah tampil di depan, apa itu teks prosedur? Ada yang boleh baca? Silakan siapa? Siap saya. Bulan atau kalian? Nah, kalian itu. Silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Terima kasih untuk kalian. Ya. Jadi benar sekali bahwa teks prosedur itu ada sesuatu hal yang kita akan buat sesuai dengan tujuan yang akan kita capai nantinya. Bagaimana caranya mencapai tujuan itu? Pasti ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Ya, begitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Tahapan atau langkah-langkah itu harus tepat atau berurutan ya, sehingga menghasilkan tujuan yang akan kalian capai. Baik, selanjutnya. Nah, oke. Tadi tentang pengertian prosedur, sekarang kita masuk pada bagian tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Boleh Wulandari yang baca? Silakan. Boleh.
memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah dan perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Oke, terima kasih untuk Bulan. Jadi benar sekali, adapun tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah memudahkan pembaca ataupun pendengar yang ingin mengikuti langkah demi langkah yang disajikan di dalam teks prosedur itu sendiri. Itu. Jadi kalau misalnya, makanya di dalam produk-produk tertentu itu ada petunjuk itu supaya memudahkan orang-orang yang ingin menggunakan produk itu supaya tidak salah langkah. Misalnya tadi yang sudah dicontohkan oleh Isabel, yang sudah dicontohkan oleh Kania, yang sudah dicontohkan oleh Cinta Bunga, gitu ya. Slide selanjutnya tentang jenis-jenis dari sebuah teks prosedur. Jadi kalian perlu ketahui bahwa teks prosedur itu ada jenisnya. Jenisnya itu ada 3, oke ya? Apa saja Fia? Jenisnya teks prosedur. 1. Produser kompleks. Bukan produser, nah prosedur. Oh. Prosedur kompleks. Prosedur pembayaran. Prosedur Di 3 jenis teks prosedur itu boleh dibaca ya. prosedur sederhana. Oke, yang kedua. Kompleks. Oke. Prosedur protokol. Oke. Prosedur protokol. Jadi 3 jenis teks prosedur ini ada yang namanya teks prosedur sederhana, ada yang namanya teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Apa yang membedakan di antara 3 jenis ini? Perhatikan saja. Untuk yang teks prosedur sederhana itu biasanya langkah-langkahnya yang disajikan itu sangat sederhana. Biasanya itu langkahnya cuma 2 sampai 4 langkah saja di dalam pernyataan teks prosedur itu sendiri. Contohnya yang seperti tadi yang Elizabeth sampaikan, contohnya itu cara membuat mie instan gitu. Kemudian apalagi yang biasanya lebih singkat? Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Misalnya cara membuka WhatsApp di HP. Bisa tak? Kalau misalnya di dalam HP kalian itu punya kunci, berarti buka dulu kunci atau kata sandi yang ada. Kemudian setelah itu cari aplikasi yang berwarna hijau bergambar apa kalau WhatsApp? Telepon. Telepon. Nah, bergambar telepon. Kemudian tekan itu, kemudian setelah itu klik di situ, cari kontak yang mau kita hubungi atau kita kirimkan pesanan, gitu ya. Jadi seperti itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara sederhana. Kemudian selanjutnya adalah teks prosedur kompleks. Jadi kalau teks prosedur kompleks itu berisi banyak langkah di dalam melakukan sebuah hal. Jadi kalau tadi perlawanan atau lawan dari sebuah teks prosedur sederhana. Kalau kompleks berarti dia itu lebih padat lagi langkah-langkahnya atau lebih banyak dibandingkan dengan yang teks prosedur sederhana. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Boleh baca? Aduh, silakan. Protokol Pak. Teks yang ada pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Oke, terima kasih. Oke.
Jadi langkah-langkahnya untuk teks yang protokol ini, prosedur protokol, tidak mesti harus berurutan. Contoh kecilnya saja, kalau kalian membuat teh ini kan bisa saja kalau biasanya bergantung dengan caranya orang membuat teh. Kalau biasanya itu membuat teh, kalau air sudah direbus, kadang itu langsung mencelupkan tehnya. Kalau teh celup toh, biasanya langsung mencelupkan tehnya supaya airnya itu lebih berwarna kecoklatan gitu. Kadang juga ada orang cuma menyeduh teh itu di air panas atau di air hangat. Kemudian setelah itu memberikan gula, lalu diaduk. Ada juga orang caranya itu nanti setelah dia bersamaan memberikan gula dengan teh celup itu pada saat merebus air, pada saat air itu masih mendidih gitu. Jadi berbeda hal boleh, tapi dengan tujuan yang tetap sama gitu ya, namanya teks prosedur. Oke. Selanjutnya biar akan jelaskan mengenai langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teks prosedur itu ada strukturnya. Jadi untuk struktur yang paling utama adalah adanya pernyataan umum, adanya tahapan-tahapan, kemudian adanya penegasan ulang. Gitu ya. Kalau bagian pernyataan umum itu sama halnya kalau sampaikan itu tentang bagian pengantar atau pengenalan topik pembahasan apa sebenarnya yang mau dilakukan atau dilaksanakan. Gitu. Kemudian setelah itu masuk ke bagian tahapan-tahapan. Nah, di bagian tahapan disitulah diuraikan langkah-langkah. Langkah-langkahnya ini boleh dia dalam bentuk per poin-poin. Kalau biasanya kalian menemukan satu titik, apa kemudian langkahnya? Tuanglah air ke dalam panci. Kemudian ada juga yang dia dalam bentuk paragraf per paragraf. Gitu. Jadi bisa dia dalam bentuk langkah-langkah ini bisa disajikan dalam bentuk poin per poin, boleh juga dalam bentuk paragraf per paragraf. Gitu ya. Oke, jadi langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, menentukan macam atau jenis teks mekanisme yang akan dirancang. Oke, jadi 3 kategori pembahasan yang ada di dalam teks mekanisme dalam teks prosedur itu sendiri. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur itu bisa dia bertujuan untuk itu tadi, apalagi menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana sesuatu itu kita gunakan melalui alat-alat yang akan kita gunakan gitu. Kemudian yang kedua adalah teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan aturan-aturan yang ada. Dan yang ketiga adalah teks mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Gitu ya. Kalau bahasa sederhananya seperti ini, di dalam sebuah teks prosedur itu kadang kita menjumpai sebuah teks prosedur yang menjelaskan tentang tata cara penggunaan alat. Misalnya saja apa tata cara penggunaan alat? Ada yang sudah pintar bawa motor ke sini? Siapa? Caca sudah pintar bawa motor? Alia? Sudah pintar? Oke, ngomongnya mau tanya dulu Alia. Alia, motornya mereknya apa? Scoopy. Honda atau apa? Honda. Jadi motor Honda Scoopy, apa langkah pertamanya Alia supaya motornya ini bisa menyala dan bisa digunakan? Pertama, Boleh kasih kalian suaranya. pertama Pertama-tama ambil kunci motor. Oke. Lalu masukkan kunci ke
dalam lubang kunci motor. Lalu putar kemana? Kiri atau kanan? lalu standar kasih naik. Standar motornya dinaikkan. Iya. Terus Lalu putar ke kanan. Kanan nama stem dua kanan. Lalu pilih tombol yang start standar sangat. Gasnya kapan? belum gas kalau sudah jalan. Nanti gasnya itu digunakan kalau sudah di starter itu, kemudian nanti baru digas, gitu ya. Nah, jangan lupa gas sama rem, jangan sampai digas terus, nanti bahaya. Oke, terima kasih untuk Alia. Itu ya. Itu motor, ada lagi yang lain. Jadi itu semua adalah tata cara penggunaan alat kecilnya. Yang kedua adalah teks prosedur mengenai aktivitas yang kita kerjakan atau kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan, itu juga boleh diprosedurkan. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme yang berafiliasi dengan kebiasaan manusia. Tahu apa itu kebiasaan? Tahu itu apa kebiasaan? Kebiasaannya Via. Kebiasaan itu berarti hal-hal yang memang selalu dan rutin dilakukan setiap hari. Tahu kebiasaannya Via apa? Main game. Oke. Kebiasaannya Via main game. Ada prosedurnya itu atau langkah-langkahnya Via? Game apa yang Via senangi? Free Fire. Boleh dijelaskan dulu caranya supaya bisa langsung bermain game itu? Pertama-tama apa? Pertama, nyalakan HP. Oke. Klik tombol apa dulu di HP ini? On. On. Oke. Bagian samping kan? Oke, bagian samping terus? Baru buka kata sandi kunci HP. Buka kunci atau kata sandi yang ada di handphone. Terus setelah itu? Setelah itu cari aplikasi yang tertulis Free Fire. Cari aplikasi yang tertulis Free Fire. Kalau logonya apa biasanya? Kalau Orang game itu? terjun payung. Orang yang terjun payung. Betul gitu? Betul. Setelah itu diklik aplikasi itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya aplikasi tunggu loading. Loading. Berapa lama biasanya loading itu? 5 detik. 5 detik lah. Setelah itu? Sudah. Ada diklik menu di situ atau apa? Kemudian pilih orangnya di situ yang mana yang mau di ini? Tapi ada. Ada. Langsung jadi. Langsung jadi. Oke ya. Itu salah satu kebiasaannya dia, katanya sering bermain game. Kalau kalian, saya mau tanya dulu Caca. Caca, kalau setiap pagi Caca bikin apa? Caca bikin apa kalau pagi? Bangun tidur, Caca bikin apa? Mandi. Oke. Mandi. Setelah mandi, ganti baju. Setelah itu apa? Datang ke sekolah. Oke. Berapa lama Caca butuh waktu dari rumah sampai ke sekolah? 15 menit dengan apa? Berkendara sepeda motor kan? Jalan kaki? Naik angkutan umum? Motor. Itu ya. Itu juga termasuk kebiasaan hidup yang kalian lakukan. Ya kan? Nah, mandi saja itu ada tahapan-tahapannya. Menggosok gigi saja contoh kecilnya ada tahapan-tahapannya. Ada alat dan bahan yang dibutuhkan.
sikat gigi. Kemudian bahannya apa? Kalau air? Air juga termasuk bahan. Kalau timah? Bahan. Ya. Timba alat. Jadi bedakan antara alat dengan bahan. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan topik dari sebuah teks prosedur. Jadi pilihlah topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Jadi kalian pilih di sini apa yang akan kalian buat menjadi sebuah teks prosedur. Apakah tentang kebiasaan hidup, apakah tentang aktivitas yang akan dijalankan, ataukah tentang tata cara penggunaan alat. Dan yang ketiga adalah menyusun rancangan pernyataan umum maupun tahapan-tahapan sehingga nantinya akan membentuk sebuah teks prosedur. Oke. Selanjutnya, di depan ini Mem sajikan sebuah video tutorial. Jadi ini boleh juga kalian sama-sama saksikan, ada di YouTube. Nanti Mem akan bagi linknya. Jadi untuk video tutorial ini berkesinambungan dengan jurusan kalian. Bagaimana kalian mengantisipasi ketika menghadapi atau bertemu dengan orang yang langsung jatuh pingsan di hadapan kita, dan apa yang akan kita lakukan. Jadi sama-sama kalian menyaksikan sambil mencatat apa saja tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang mesti dilakukan di dalam menghadapi orang yang pingsan. Gitu ya. Jadi pertolongan untuk orang yang pingsan. Jadi silakan kalian simak baik-baik sambil dicatat tahapan-tahapannya. Tidak bernafas, segera cari bantuan medis. Yang ketiga, posisikan secara terletak. Jadi kaki itu kira-kira dia lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh ya, sekitar 30 cm. Jadi aliran darah itu dari kaki menuju ke otak itu supaya lancar. Kemudian longgarkan pakaian. Jadi hal-hal yang membuat pakaian itu terasa sempit, longgarkan semua. Yang kelima, coba bangunkan. Dengan suara yang keras. Bisa juga dengan wangian. Biasanya kan ada wangian minyak melon atau minyak kayu putih. Kemudian digoyang-goyangkan badannya. Jangan ditinggalkan, jadi ditemani sampai dia sadar, dia pulih dari pingsannya. Jadi
Cara cari masuk jika orang pintar mengalami hal berikut. Bingung atau bingung, nyeri dada dan sulit bernafas, wajah atau bibirnya itu di luar, dekat jantungnya itu melambat. Ya. Jadi itulah tadi video tutorial bagaimana kalian bisa menyimak baik-baik. Jadi Mem akan bertanya, apakah kalian betul-betul menyimak video tutorial yang ada di depan atau tidak? Mem mau tanya dulu ke Alivia. Alivia, di dalam video tutorial itu membahas tentang apa? Cara menangani orang yang pingsan. Cara menangani orang yang pingsan. Betul itu? Betul. Boleh juga pertolongan pertama untuk menangani orang yang pingsan. Selanjutnya Mem mau tanya, tahapan pertama atau langkah pertama yang kita boleh lakukan ketika di samping kita atau kita berhadapan dengan orang yang pingsan. Ada yang boleh? Silakan Kania. Berikan ke tempat yang aman. Oke, lanjut ya. Jadi berhubungan dengan tadi video tutorial itu, sehubungan dengan itu Mem mau tanya, tahapan pertama yang dilakukan atau sebaiknya dilakukan untuk menangani orang yang pingsan, ada yang boleh angkat tangan? Siapa? Siap saya. Oke, silakan Kania. Yang pertama apa? Berikan ke tempat yang aman. Apa? Berikan ke tempat yang aman. Berikan ke tempat yang aman atau pindahkan ke tempat yang aman. Untuk tahapan yang kedua, ada yang bisa? Silakan Jessica. Periksa kondisi tubuhnya. Oke. Selanjutnya untuk tahapan yang ketiga, silakan Elizabeth. Posisikan tubuh secara terlentang. Oke. Masih ada lagi tahapan selanjutnya itu Elizabeth. Kalau sudah diposisikan tubuhnya secara terlentang, angkat kakinya lebih tinggi dibandingkan dengan badannya. Paling tidak 30 cm lebih tinggi kaki dibandingkan dengan badan. Untuk tahapan yang keempat, siapa yang boleh? Silakan Anggun. Longgarkan pakaian. Longgarkan pakaiannya supaya dia boleh bernafas dengan lancar. Selanjutnya tahapan kelima, silakan mulai. Coba bangun. Apa? Coba bangun. Coba dibangunkan. Jadi bangunkan dulu, apakah dia itu sudah sudah boleh sadar ataukah diperiksa lagi denyut nadinya kah? Selanjutnya untuk tahapan yang terakhir, tahapan yang keenam, silakan. Main sampai sembuh. Temani sampai sembuh atau temani sampai pulih. Oke, terima kasih untuk tahapan-tahapan. Berarti kalian itu sudah menyimak dengan baik video tutorial yang disajikan di selanjutnya. Jadi ini ada contoh dari teks prosedur berjudul mencegah virus corona menurut WHO, ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini puji Tuhan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau secara langsung karena seperti yang diberikan kebijakan oleh pemerintah bahwa untuk bagian ranah pendidikan ini siswa atau peserta didik sudah boleh bertatap muka secara langsung dengan gurunya untuk melakukan pembelajaran. Gitu. Sebenarnya corona itu tidak hilang, masih tetap ada, cuma kalianlah atau
atau kita lah sebagai manusia yang bisa mengantisipasi diri kita supaya tidak tertular oleh virus itu. Dengan cara apa? Cuci tangan sesering mungkin. Mencuci tangan setiap saat. Setelah itu apa? Memakai hand sanitizer. Selalu membawa hand sanitizer. Itu sebagai pengganti air untuk mencuci tangan. Selain itu, pakai masker, kan? Semua tips dan trik untuk mengantisipasi pencegahan virus corona. Itu ya, sebagaimana yang sudah disajikan di depan. Yang minta dulu Anggun boleh baca yang paragraf pertama. Anggun ya. Bulan. 1. Cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air mengalir. Bersihkan juga tangan bagian hand sanitizer berbasis alkohol. Dengan sering mencuci tangan, virus yang mungkin menempel akan hilang sehingga kita terbebas dari penyebab virus corona. Terima kasih untuk mulai. Yang kedua, jaga jarak. Silakan dibaca, Elizabeth. Lakukan jaga jarak sosial atau social distancing dengan pertahankan jaga jarak setidaknya 1,5 meter antara Anda dan siapa saja yang mengalami batuk atau bersin. Mengapa? Karena ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa menghirup tetesan air termasuk virus COVID-19. Jika orang tersebut menderita belum. Yang ketiga, silakan Kania. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat mengambil virus. Setelah terkontaminasi, tangan memindah virus ke mata, hidung, atau mulut Anda. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat Anda sakit. Bisa membuat Anda sakit. Ya. Keempat. Siapa yang boleh baca? Anggun. Lakukan kebersihan pernapasan. Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti langkah kebersihan pernapasan yang baik. Ini berarti menutupi mulut dan hidung dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat Anda batuk dan bersin. Kemudian segera buang tisu bekas karena tetesan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti kebersihan pernapasan yang baik, Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus seperti flu dan virus COVID-19. Jadi orang yang flu itu bukan berarti dia tertular oleh COVID-19, tapi ada baiknya kita mengantisipasi jangan sampai orang-orang di sekitar kita itu mengalami virus itu atau masuk atau punya gejala virus COVID-19 itu sendiri. Yang kelima, cari perawatan medis. Jika mengalami demam, batuk, kesulitan bernapas, segera lakukan perawatan medis. Jika Anda merasa tidak sehat, tetaplah di rumah, jangan keluar-keluar dulu. Jika Anda mengalami demam, batuk atau sulit bernapas, segera cari bantuan medis. Jangan lupa ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Menelepon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ini juga dapat melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus corona dan infeksi lainnya. Dan yang terakhir, silakan. Udah bisa baca?
Alia boleh baca? Yang terakhir. Habis. Update informasi dan ikuti saran tenaga medis. Tetap update tentang perkembangan terbaru mengenai COVID-19. Ikuti saran yang diberikan oleh Kemenkes dan kesehatan lokal untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan dulu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Siapnya. Jadi itu tadi contoh dari sebuah teks prosedur, boleh disajikan melalui tayangan video berbentuk video tutorial. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kalian mau membuka YouTube, banyak sekali di situ. Kalau kalian simak tips dan trik mengerjakan sesuatu hal, itu juga termasuk dalam bentuk tutorial dalam pelaksanaan atau melaksanakan sebuah aktivitas tertentu, gitu ya. Boleh juga disajikan dalam bentuk teks seperti ini. Tuh. Jadi intinya dalam sebuah teks prosedur itu terdiri atas pernyataan-pernyataan umum sebagai bentuk pengenalan atau pengantar topik prosedur apa yang akan kita buat. Kemudian setelah itu disusun dengan penggunaan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Ya, itu struktur dari sebuah teks prosedur. Jadi sekarang kalian dapat mengetahui bahwa contoh yang tadi kalian baca itu ada tahapan-tahapan dalam mencegah virus corona. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua apa? Jaga jarak. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini yang paling sering sekali kita lakukan. Yang keempat adalah lakukan kebersihan pernafasan. Yang kelima, cari perawatan medis dan update informasi. Ikuti saran dari tenaga medis. Oke. Jadi selanjutnya, Mem akan kelompokkan kalian menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Jumlah siswa ada berapa tadi? 11 orang. Jadi Mem minta kalian menghitung dulu 1 sampai 3. Jadi nanti ada 3 kelompok di dalam kelas ini. Tiap kelompoknya itu ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang ya. Jadi Mem minta dulu mulai menghitung dari Cinta Muna. Itu dari 1. Lanjut Mika. Lanjut Alia. 1 2 3 1 2. Angkat tangan dulu yang dapat kelompok. Ada Bunga, Patricia, Elizabeth. Sama, itu cuma 3. Cuma 3 yang dapat nomor 1. 1 mana? 1. Nanti Olivia. Jadi 4 orang ya. Kelompok 2 angkat tangan. Rika, Yulisa, Anggun dengan Jessica, kelompok 2. Kelompok 3, Alia, Dania, dan Mulai. Ya, jadi meminta silakan dulu membentuk kelompok-kelompok kecil. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, sebelah kanannya Nexri. Kelompok 2 di tengah-tengah, kelompok 3 di pinggir kiri. Ya. Diatur bagaimana bentuknya supaya boleh kalian duduk dengan baik.
Baik, jadi semua sudah membentuk kelompok ya. Kelompok satu di sini udah. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi selanjutnya mereka akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tiap-tiap kelompoknya mendapatkan 1 lembar kerja. Jadi silakan dipelajari. Silakan kalian pelajari. Ini untuk kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik. Materinya tentang teks prosedur. Selanjutnya apa yang akan kalian buat adalah kalian mengisi dulu terlebih dahulu. Boleh main. Kalian isi dulu terlebih dahulu asal sekolah kalian, kemudian kelas dan juga semester, tanggal hari ini. Setelah itu tulis nama anggota kelompok ya. Jadi tulis nama anggota kelompok, misalnya kelompok 1 tulis dulu kelompok 1, kemudian anggotanya siapa saja. Begitu juga dengan kelompok 2 sampai di kelompok 3. Setelah itu apa yang akan kalian lakukan? Silakan baca dulu indikator yang ada, kemudian ringkasan materi mengenai teks prosedur itu sendiri. Nah, di bagian C sudah ada bagian petunjuk soal. Jadi kalian baca dulu petunjuk soal sebelum melangkah ke bagian teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Jadi petunjuk soalnya, baca dulu teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja dengan cepat. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan soal yang berkaitan dengan teks prosedur tersebut. Yang ketiga, setelah Anda selesai mengerjakan, presentasi tentang hasil lembar kerja. Ya. Kalian baca petunjuk soal, kemudian baca ini, kemudian apa? Lihat bagaimana cara kerja. Setelah itu ada soalnya, kalian diskusikan apa yang menjadi topik pembahasan di dalam teks yang dikutip itu. Kemudian pernyataan umum yang mana di sini? Dan untuk yang kelompok 2 sudah sampai di mana? Kenapa dia main HP? Siapa yang? Jadi ini isi dulu, kemudian diskusikan ya, diskusikan sama yang lain tentang ini. Setelah itu baca teksnya, teks prosedur yang dulu ya. Ini yang akan kami diskusikan sekarang. Jawaban ini isi apa topiknya yang ada di bagian teks itu, kemudian ini isi saja, ya isi saja, bisa ditulis di isi saja. Tahapan-tahapannya juga oke. Boleh mengerti bisa? Untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah sampai di mana?
sampai di sini kan? Oke, sudah mau berdiskusi untuk menjawab soal. Bacaannya sudah dibaca? Sudah. Jadi kurang ini ya, kalian diskusikan dulu topiknya kira-kira apa dari judul tiap wawancara Anda itu yang lebih sesuai dengan judulnya tadi. Kemudian pernyataan umum yang mana di sini di dalam wawancara ini yang termasuk ke dalam bagian pernyataan ini kan? Kira-kira di paragraf berapa di sini yang menyatakan bahwa ini loh pernyataan umum itu yang akan saya tuliskan di bagian sini untuk yang soal pertama. Yang soal yang kedua juga pokoknya untuk soal pertama, kedua sampai seterusnya kalian diskusikan ya. Jadi jangan ada yang tidak aktif, harus semuanya aktif dalam satu kelompok ya. Dan sebentar itu kalian akan presentasikan hasil dari kelompok kalian. Oke? Jadi silakan berdiskusi. Jadi waktu kan kita menulis baik, jadi saya minta dulu sebelum kalian berdiskusi untuk mengerjakan latihan soal yang ada, saya minta dulu untuk kelompok 1 baca dulu paragraf pertama dari teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Silakan. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara ialah peluang untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya anggapan antara pewawancara dengan calon. Terima kasih untuk apresiasi. Selanjutnya untuk paragraf kedua, saya minta boleh Lika. Paragraf kedua. Agar praktis dipahami oleh lawan bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga biar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat, atau juga bunyi terang terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurangnya percaya diri, sementara bunyi yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Baik, terima kasih untuk Mika. Selanjutnya saya minta untuk kelompok 3 baca paragraf yang ketiga ya. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara biar kita sanggup memberikan jawaban yang tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, tidak boleh melakukannya terlalu sering. Alasannya ia justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Terima kasih untuk jadi yang perlu saya koreksi ya, perhatikan penggunaan huruf vokal E. E itu ada 2, E pepet dengan E taling.
Epopet itu yang tipis. Misalnya seperti, jadi bukan seperti. Gitu ya. Kalau etali yang baru lebar, misalnya apa? Ember, bukan ember kan? Nah, gitu. Gitu. Jadi itu yang waktu kalian perhatikan penggunaan epopet dengan etali, misalnya selalu bukan selalu, seperti bukan seperti. Gitu. Ya? Oke, selanjutnya meminta untuk kelompok-kelompok ini mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sudah kelar semua ini? Sudah selesai semua? Sudah? Apakah kalian sudah mengerjakan LKPD? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi meminta untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 membacakan. Boleh berdiri? Anggun? Silakan kelompok 2 membacakan untuk latihan soal yang pertama tentang pernyataan umum dan topik yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Topik yang sesuai dengan teks prosedur tersebut adalah tips lulus saat berwawancara kerja. Bagian pernyataan umum teks prosedur. Bagi perusahaan, wawancara ialah peluang untuk mengenali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya tanggapan antara pewawancara dengan calon. Terima kasih untuk kelompok 2 perwakilan dari. Selanjutnya untuk kelompok 1 silakan dilanjutkan latihan soal nomor 2. Jelaskan apa yang terdapat di dalam pernyataan umum sebuah teks prosedur. Siapa yang boleh ini presentasikan? Dari sana. Silakan. Pernyataan umum berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Terima kasih untuk kelompok 1 perwakilan dari Indonesia. Untuk selanjutnya soal yang nomor 3, jelaskan tujuan dibuatnya sebuah teks prosedur. Boleh untuk kelompok 3 menjawab. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang sesuai tujuan. Akhirnya dapat sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 3. Untuk soal nomor 4, meminta lagi kembali untuk kelompok 2. Boleh presentasikan hasilnya. Boleh berdiri ya? Jelaskan tahapan atau langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Yang pertama. Agar praktis dipahami oleh lawan bicara, kita harus berbicara dengan jelas. 2. Perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara biar kita sanggup memberikan jawabannya yang relevan. 3. Tetap jaga bahasa tubuh atau gerakan nonverbal yang baik. 4. Menampilkan perilaku yang antusiasi secara ekspresi maupun nonverbal. 5. Pada saat berbicara hindari
uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. 6. Jadilah diri sendiri. 7. Menunjukkan pernyataan di final wawancara. Terima kasih untuk Oke, itu ya. Itulah hasil presentasi dari hasil kerja kalian yang kalian telah diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Jadi terima kasih untuk hasil kerja kalian. Aplaus dulu. Kalian juga bekerja secara baik. Jadi benar sekali apa yang kalian sampaikan, itulah gunanya sebenarnya kalian berdiskusi, supaya kalau misalnya ada satu yang tidak mengetahui, yang lain dari teman kelompoknya itu boleh membantu. Nah, di dalam satu kelompok perlu adanya yang namanya rasa kerjasama. Nah, selain ada kerjasama juga ada perilaku tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena ada biasanya dalam satu kelompok yang hanya mengharapkan satu temannya saja yang mengerjakan atau yang lebih aktif dibandingkan dengan teman yang lain. Padahal sebenarnya dalam satu kelompok harus melibatkan semua dari anggota kelompok itu sendiri. Seperti itu. Baik, jadi itulah tadi hasil kerja lembar kerja peserta didik yang sudah kalian diskusikan sama-sama. Selanjutnya, meminta adakah yang bisa menyimpulkan di antara kalian materi pertemuan pada hari ini? Oke, silakan Jessica. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dari langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang jelas. Benar sekali. Terima kasih untuk Jessica. Ada yang mau memberikan umpan balik atau yang mau menambahkan? Silakan Mbak Krisi ya. Tentang langkah dalam melakukan suatu hal, misalnya membuat sesuatu, menggunakan alat, dan melaksanakan kebiasaan. Oke, terima kasih untuk. Jadi sebagai umpan balik dari Memsli, benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa teks prosedur itu sendiri adalah teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya. Tujuannya itu boleh mengenai, misalnya kalau kita ingin menggunakan sebuah alat, yang tadi yang diberikan contoh oleh si Alia itu bagaimana cara untuk mengendarai sebuah motor, bagaimana cara membuka game online, bagaimana cara membuka apalagi aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah itu boleh juga mengenai kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup boleh juga mengenai tentang aktivitas-aktivitas tertentu yang akan kita laksanakan. Seperti halnya tadi yang sudah kalian sama-sama saksikan mengenai video tutorial yang berjudul apa? Pertolongan mengatasi orang yang miskin. Ya, benar sekali. Jadi menyimpulkan untuk materi ini itu berkaitan juga hanya dengan apa itu eksposisi, juga yang perlu kalian ketahui tujuan eksposisi itu sendiri, dan juga mengenai struktur yang ada di dalam eksposisi itu ada 3. Pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah tahapan-tahapan, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Hanya saja untuk bagian penegasan ulang itu sendiri boleh ada dan boleh tidak di dalam sebuah teks prosedur. Jadi yang wajib ada itu adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang terdapat dalam teks prosedur itu sendiri. Oke, jadi terima kasih untuk kalian di kelas 11 asisten keperawatan yang sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Jadi sebelum menutup perjumpaan kita di hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Meminta dulu siapa yang bisa? Boleh mulai?
Oke, silakan Wulandari ke depan untuk menutup pertemuan kita nih. Teman-teman, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi sebelum itu, izinkan saya dalam menutup saya Yesus. Jadi itulah tadi pertemuan kita di hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya masih membahas tentang seks prosedur. Namun kita akan membahas mengenai bagaimana kalian bisa membuat atau mengembangkan sebuah teks prosedur dengan cepat ya. Jadi kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom.